bulan itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Bukanlah keduanya itu ketika terjadi gerhana itu karena adanya matinya seseorang atau hidupnya seseorang. Maka dari itu, apabila kamu menjumpai atau terjadi gerhana bulan atau matahari, fad'ullah, hendaklah kamu berdoa kepada Allah. Wa kabbiru, dan hendaklah kamu bertakbir, membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Wasallu, dan hendaklah kamu sholat seperti tadi ya, sholat 2 rakaat tetapi rukunya 4 kali, sujudnya 4 kali, Fatihahnya 4 kali, suratnya 4 kali ya, tapi tetap 2 rakaat. Jadi wasallu wa tasaddaqu, dan yang keempat dianjurkan juga bersedekah ya, semampunya berapa yang kita inginkan atau kita punyai gitu ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maka hadirin, dengan hadis ini tegas sekali kita dibawa oleh Allah dan Rasulnya dari keyakinan yang sesat, keyakinan yang tidak benar menjadi keyakinan yang benar ya, yang lurus, yaitu beriman kepada Allah, yaitu mengagungkan kekuasaan Allah. Juga didukung oleh firman Allah di dalam surat Yasin ayat 27. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wa al-lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Tidaklah matahari akan mendahului bulan, dan tidak pula malam akan mendahului siang. Wa kullun, masing-masing, fi falaki yasbahun, ada di tempat edarnya masing-masing. Bulan beredar pada porosnya, matahari beredar pada porosnya, bumi juga beredar pada porosnya. Itu sudah ditetapkan oleh Allah. Dan itu keteraturan sejak dahulu sampai nanti kiamat. Ya. Itu Allah yang menjaga. Sehingga suatu ketika matahari, bumi, bulan itu berada pada satu garis lurus, ya, sehingga cahaya matahari, sinar matahari tertutupi oleh bumi, ya, maka bulan menjadi gelap. Itulah terjadi gerhana bulan. Seperti hari ini terjadi gerhana bulan total. Jadi total bulan, ya, cahaya matahari itu ditutupi oleh bumi sehingga bayangan bumi menutupi bulan secara total. Itu namanya gerhana total, ya. Nah itu sebabnya. Nah kalau gerhana matahari ya dibalik, yaitu sinar matahari ditutupi oleh bulan sehingga bumi menjadi gelap. Nah, itulah terjadi gerhana matahari di siang hari. Jadi bukan karena sesuatu yang disebutkan tadi, ya, karena adanya matinya seseorang, hidupnya seseorang, atau ditolak oleh makhluk raksasa, berikolo, dan sebagainya, tidak. Tetapi itu sudah memang sunatullah. Itu keteraturan yang telah ditetapkan oleh Allah, menunjukkan kekuasaan Allah. Yang ahli astronomi atau ahli falak itu pasti paham betul, ya.
Nah, itu. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian juga dijelaskan di surat Fussilat ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihil lailu wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu waha alladzi khalaqahunna idza kuntum iyyahu ta'budun." Ya. Dari tanda-tanda ayat Allah, wa min ayat ini, dari tanda-tanda kekuasaannya yang dimaksud adalah Allah, yaitu adanya al-lail, malam, wan nahar, dan siang. Jadi ada malam, ada siang, meskipun di belahan bumi tertentu itu kadang-kadang ada malamnya yang panjang, siangnya sedikit, atau sebaliknya ada siangnya yang panjang, malamnya sedikit, terutama yang di dekat-dekat kutub sana, ya. Bahkan ada yang sama sekali tidak mendapatkan siang, hanya cerah itu aja. Itu ada yang di pinggiran sana. Nah, walaupun begitu, tapi secara umum bahwa Allah menciptakan adanya malam dan siang silih berganti, itu sebagai tanda kekuasaan Allah. Wasyamsu wal qamar, dan adanya matahari dan bulan. Matahari itu bersinar, bulan bercahaya. Matahari sebagai pusat sumber energi, ya. Sinar atau api, bulan itu bercahaya, memantulkan sinar matahari. Jadi semuanya sudah diciptakan oleh Allah. Maka dari itu, bila maksudnya ya, terjadi gerhana bulan atau matahari, ya, kamu jangan sujud kepada mataharinya. Matahari itu ciptaan Allah, makhluk seperti kita, bahkan lebih rendah daripada kita. Manusia itu kan makhluk Allah yang paling ahsan, ya, paling baik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguhnya aku ciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya, dan dimuliakan juga oleh Allah. Manusia ini paling mulia dari makhluk yang lain, gitu. Karena itu jangan kamu bersujud kepada matahari, dan juga jangan kepada bulan bila terjadi gerhana bulan, melainkan perintah Allah, wasjudu, hendaklah kamu bersujud kepada Allah. Maka di hadis yang pertama tadi, yang harus dilakukan kita adalah berdoa kepada Allah. Yang kedua adalah mengagungkan Allah, fakabbiru. Yang ketiga adalah wasallu, melakukan sholat 2 rakaat, namanya sholat gerhana. Dan yang keempat adalah watasoddaku, dan adalah kamu bersedekah. Nah, itu yang harus dilakukan. Jadi wasjudu alladzi khalaqahunna, yaitu zat yang menciptakan matahari dan bulan, malam dan siang dan sebagainya. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kamu itu memang benar-benar hanya kepada Allah kamu beribadah. Jadi kalau kita sudah menyatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang wajib diibadahi kecuali Allah, maka jika terjadi gerhana matahari atau bulan pun, hendaklah kita menyembah yang menciptakan, yaitu Allah Al-Khaliq. Jangan menyembah yang diciptakan. Kalau kita menyembah yang diciptakan berarti syirik, orangnya disebut musyrik. Kalau sudah musyrik, yaitu melakukan dosa yang paling
dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian para jamaah, semoga bermanfaat dan mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan dan rahmat Allah, dan mudah-mudahan kita selalu diberi sehat walafiat oleh Allah, serta diberi rezeki yang berkah dan umur panjang yang bermanfaat, dan nanti kalau dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin.